Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai materi belanja negara atau pengeluaran negara. Pengertian pertama yaitu mengenai tentang belanja negara. Belanja negara merupakan kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dan kedua, pengeluaran negara adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada rakyat. Selanjutnya yaitu struktur APBN. Yang pertama, belanja negara. Belanja negara terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Belanja pemerintah pusat dapat dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM, subsidi non-BBM, belanja hibah, belanja sosial, termasuk penanggulangan bencana dan bencana lainnya. Selanjutnya yaitu bagian yang kedua, bagian yang kedua ini tentang belanja daerah. Belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi yang pertama, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus. Yang kedua ada pendapatan negara dan hibah. Yang penerimaan dalam negeri terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan pajak dibagi lagi menjadi dua, yaitu pertama, pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi bangunan atau PBB, biaya peroleh hak atas tanah dan bangunan atau disebut juga dengan BPHTB, cukai dan pajak lainnya. Yang kedua, pajak perdagangan internasional terdiri atas biaya masuk dan tarif ekspor. Yang B, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, penerimaan SDA atau migas dan non-migas. Yang kedua, bagian laba BUMN. Yang ketiga, PNBP atau lainnya. Yang kedua itu ada hibah. Hibah mempunyai pengertian bantuan yang berasal dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan pemerintah luar negeri. Dan selanjutnya itu mengenai materi selanjutnya tentang fungsi APBN. Nah, fungsi APBN ini dibagi lagi menjadi beberapa. Misalnya seperti fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Berikutnya, fungsi yang kedua, yaitu adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya, fungsi ketiga, yaitu fungsi stabilisasi.
memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Berikutnya, pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN tersebut dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden. Yang kedua, berdasarkan perkembangan di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi atau perubahan. Dengan melakukan revisi APBN, pemerintah harus mengajukan RUU perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Selanjutnya yaitu dalam keadaan darurat, misalnya terjadi bencana alam, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Selanjutnya, pembahasan yaitu mengenai azas penyusunan APBN. APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas, yaitu yang pertama, kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Yang ketiga, menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara. Selanjutnya, macam-macam pengeluaran negara. Yang pertama, menurut organisasi dibagi lagi menjadi, yaitu pemerintah pusat. Yang kedua, ada pemerintah provinsi. Yang ketiga, pemerintah kabupaten dan kota. Dan yang B, menurut sifat dibagi lagi menjadi pengeluaran investasi. Yang kedua, pengeliaran penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, ada pengeluaran kesejahteraan. Materi selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengeluaran negara dan pengaruh terhadap perekonomian. Terdapat beberapa faktor perekonomian yang umumnya terpengaruhi oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, yaitu yang pertama ada sektor produksi, yang kedua sektor distribusi, yang ketiga ada sektor konsumsi masyarakat, dan yang keempat ada sektor keseimbangan perekonomian. Nah, itulah tadi materi tentang belanja negara atau pengeluaran negara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.